Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Rahmatulisa dari nomor BP 2201082006, program studi D3 Teknik Komputer, dan dari jurusan Teknologi Informasi, serta dari Politeknik Negeri Padang. Kali ini, saya akan membuat sebuah video praktek bongkar pasang PC. Lebih tepatnya TowerCast, karena PC secara keseluruhan. Berikut videonya. Tentunya bukan itu. Kita mulai dari bongkar TowerCast. Langkahnya adalah 1. Buka tutup TowerCast. 2. Cabut semua kabel. Umumnya kabel banyak berasal dari power supply, tapi juga ada yang dari hard disk, juga ada dari drive, juga ada dari kipas casing, dan juga ada kabel untuk tombol-tombol yang di depan, itu seperti kabel-kabel front panel, USB, audio, dan lain-lainnya. Juga ada kabel yang berwarna merah, yaitu kabel SATA. Pastikan semua kabel sudah dicabut dari motherboard. Langkah ketiga, buka VGA yang terpasang di motherboard. Lalu langkah keempat, buka shortcut yang terpasang juga di motherboard. Seterusnya, langkah kelima, buka LAN card yang juga terpasang di motherboard. Kemudian langkah keenam, kita buka kipas casing yang terpasang di dinding TowerCast. Di sini, agar terpasang kokoh dan tidak goyang, kipas casing dilengkapi dengan baut berjenis plus di belakang TowerCast. Beginilah tampilan dari kipas casing. Langkah ketujuh, keluarkan PSU, yaitu Power Supply Unit. Kita menggunakan dua buah obeng, yaitu obeng plus dan obeng minus, karena baut-baut yang terpasang di belakangnya bermacam-macam. Seharusnya satu macam sih. Dan untuk mengeluarkan PSU tersebut, kita menariknya dari depan. Dan beginilah tampilan dari power supply. Dalamnya juga terdapat kipas pendingin. Langkah ke-8, kita buka CPU fan. Di sini ternyata saya salah buka baut. Baut yang saya buka ternyata bagian dari CPU fan itu sendiri. Sehingga saya harus pasang lagi, lalu baru buka baut yang menghubungkan CPU fan dengan motherboard. Jenis TowerCast ini menarik sih. Pada jenis lain, untuk menghubungkan atau memasang CPU fan ke motherboard, tidak pakai baut. Ada semacam kunci yang diputar. Kita lanjut ke langkah ke-9, yaitu keluarkan motherboard. Wah, pada motherboard ini banyak sekali baut. Hal ini wajar, karena pada penggunaan PC, pemasangan motherboard itu miring, yaitu di dinding TowerCast. Seperti inilah tampilan dekat dari motherboard. Di bagian sampingnya ada port, serta ini banyak baut yang kita gunakan untuk motherboard. Langkah ke-10, keluarkan hard disk. Hard disk merupakan jenis penyimpanan lama. Langkah ke-11, keluarkan drive. Di sini banyak sekali jenis baut minus yang digunakan. Drive merupakan CD-ROM, tempat memutar CD, yaitu compact disc, atau yang biasa kita sebut dengan kaset. Drive merupakan jenis komponen lama pada TowerCast, karena penggunaan CD sekarang telah dikurangi, diganti dengan USB yang penggunaannya lebih mudah dan efisien. Pada TowerCast ini, mengeluarkan drive-nya sangat susah, malahan tidak bisa dikeluarkan. Oh ya, cara mengeluarkan drive yaitu didorong dari dalam. Saya coba terus mengeluarkan, tetapi tetap tidak bisa dikeluarkan. Karena dinding TowerCast yang memang tidak bisa dibuka tersebut tampaknya bergeser, sehingga mengganggu jalan keluarnya drive. Beginilah tampilan depan TowerCast. Sedangkan ini keadaan TowerCast yang kosong. Sedangkan ini tampilan belakang dari TowerCast. Lalu kita beralih pada motherboard. Langkah ke-12, buka RAM. Kemudian langkah ke-13, kita keluarkan prosesor. Ini tampilan depan prosesor dan ini tampilan belakangnya. Dan inilah tampilan motherboard tanpa komponen tambahan. Untuk video bongkar TowerCast kita anggap selesai. Jadi teman-teman,
Secara sederhananya skema dari bongkar tower cache itu pertama kita buka tutup tower cache, kemudian lepas semua kabel-kabel yang terhubung. Yang ketiga, lepas segala komponen tambahan yang berada di motherboard seperti tadi ada VGA, sound card, LAN card. Dan kemudian langkah keempatnya kita keluarkan PSU, itu power supply. Dilanjutkan langkah kelima keluarkan motherboard. Keenam keluarkan hard disk, yang ketujuh kita keluarkan drive. Ingat 7 urutan penting ini. Tadi mungkin saya jabarkan satu-satu hingga ada 13 atau mungkin lebih lengkap. Tapi terkhususnya 7 urutan ini yang penting untuk diikuti. Oke, selanjutnya kita masuk pada pemasangan tower cache. Prinsipnya kebalikan dari bongkar tower cache. Langkah pertama kita pasang prosesor di motherboard. Kita mulai dari motherboard. Yang kedua pasang RAM. Pada pasang RAM ini kalau tidak pas maka tidak terpasang. Dan kalau sudah terpasang otomatis penjepit kanan kirinya akan mengatup. Yang ketiga kita pasang drive. Karena tadi drive-nya tidak bisa dikeluarkan maka kita masang baut-bautnya kembali. Di sini seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa jenis bautnya adalah baut minus dan kita menggunakan lubang minus. Jumlah bautnya lumayan banyak, 4 di sebelah kanan dan 4 di sebelah kiri. Untuk memasang bautnya diusahakan dalam kondisi benar, tidak miring kanan kiri agar terpasang dalam kondisi yang pas sehingga saat digunakan drive-nya tidak bergeser. Oh ya teman-teman, drive di sini adalah DVD ROM drive, di mana hanya bisa membaca CD dan DVD, bukan CD ROM drive. Karena kalau CD-ROM hanya bisa membaca CD dan DVD tidak bisa dibaca. Seperti yang telah dijelaskan di awal, kalau penggunaan CD-ROM atau DVD-ROM drive serta ada juga namanya floppy, merupakan komponen lama dari tower cache yang penggunaannya sekarang sudah sangat jarang. Langkah keempat, kita pasang hard disknya kembali. Pada hard disk ini tidak ada baut yang akan kita pasang, hanya ada penjepit yang membuatnya tidak bergeser. Berikutnya, langkah kelima, pasang motherboard. Nah, teman-teman, pada motherboard ini kan ada di sampingnya port-port yang letaknya harus disesuaikan dengan casing tower cache. Agar nanti kalau kita memasang sebuah kabel pada port-port ini, pemasangannya pas dan kabel bisa terhubung dengan baik. Seperti yang kita lihat di awal tadi, bahwasanya baut-baut pada motherboard itu sangatlah banyak dibandingkan baut-baut pada komponen lainnya. Motherboard ini akan ditempeli banyak komponen tambahan yang membuatnya mungkin agak berat sehingga pemasangannya harus kuat. Di sini lagi-lagi saya ternyata salah memasang baut yang seharusnya tempat letak dari CPU fan, sehingga dibuka lagi baru dipasang di tempat lainnya. Oke, kita lanjut pada pemasangan PSU. Kita pasang dengan tata letaknya disesuaikan dengan sebelum kita bongkar tadi, di mana kotak dengan bagian yang ada kabelnya itu terletak di bawah dan memasukkannya mulai dari belakang, yaitu bagian yang ada ventilasinya. Lanjut, langkah ketujuh kita memasang CPU fan. Kita pasang lagi baut-bautnya. Untuk memasang komponen ini sedikit kita tekan agar terpasang dengan pas dan benar. Lanjut, langkah ke-8, pasang kipas casing. Juga menggunakan baut sebagai penguatnya agar tidak bergeser. Terdapat 4 buah baut pada masing-masing sisinya. Oh ya, ada baut yang tertinggal. Kita pasang di motherboard. Kemudian langkah yang ke-9 kita pasang VGA, yang 10 pasang sound card, yang ke-11 pasang LAN card. Setelah 3 komponen ini terpasang, kita tutup dengan mengaitkan penjepitnya. Berikutnya langkah ke-12, pasang kabel. Untuk merek ini kita sebenarnya tidak perlu susah-susah mencari kabel mana yang dihubungkan ke port mana.
karena masing-masing dari kepala kabel dan port yang dihubungkan warnanya sama. Misal kabel front panel berwarna kuning, maka portnya juga berwarna kuning, sehingga memudahkan kita melakukan pemasangan. Oke, sip, semua kabel sudah terpasang, maka langkah terakhirnya itu tutup casing tower case. Dan video untuk pemasangan komponen-komponen pada tower case telah selesai. Nah, untuk langkah-langkahnya, secara sederhana, skema pemasangan dari tower case itu mulai dari pemasangan drive, kedua hard disk, yang ketiga motherboard, yang keempat power supply, yang kelima komponen tambahan yang di atas motherboard seperti VGA, sound card, LAN card, dan komponen lainnya. Yang keenam, kita pasang kipas casing. 7, kita hubungkan semua kabel seperti semula. 8, baru tutup casing, dan selesai. Prinsip dari pemasangan tower case itu kebalikan dari bongkar tower case. Komponen yang pertama kita bongkar menjadi komponen terakhir yang kita pasang, dan sebaliknya. Oke teman-teman, untuk alat dan bahan diperlukan yaitu ada tower case, yang kedua ada obeng, jenis plus dan minus, tergantung dari baut yang terpasang nantinya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.